Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini giliran kami kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Sani Widianti, kemudian ada Muhammad Irfan Wardiman dan Ica Khairunisa. Kami di sini akan sedikit memaparkan presentasi pendidikan karakter dengan judul karakteristik pendidikan Islam. Nah, langsung saja ke pemateri yang pertama, yaitu ada Ica Khairunisa. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian karakteristik pendidikan Islam. Karakteristik berasal dari bahasa Inggris dalam kata karakteristik, yang berarti sifat yang khas. Atau bisa diambil pengertian bahwa karakteristik adalah suatu sifat khas yang membedakan dengan yang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakteristik diartikan sebagai ciri-ciri khusus dari suatu hal. Ciri yang dapat dijadikan pengenal akan suatu identitas. 1-2 ciri sangat mungkin sama dengan hal lainnya. Tapi jika semua ciri dibandingkan, maka akan terlihat jelas perbedaannya. Dengan kata lain, karakteristik dapat dijadikan pedoman dalam mengenali atau mengidentifikasi sebuah hal atau fenomena. Sedangkan pendidikan Islam menurut Muhammad Yusuf Al-Qaradawi adalah pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya. Karena itu, pendidikan Islam menyiapkan manusia untuk hidup baik dalam keadaan damai maupun perang, dan menyiapkan untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatannya, manis dan pahitnya. Hasan Langgulung merumuskan pendidikan Islam sebagai suatu proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat. Dapat disimpulkan bahwa karakteristik pendidikan Islam berpengertian sebagai ciri-ciri khusus yang membedakan pendidikan Islam dengan sistem pendidikan lainnya. Identitas yang membuat sistem pendidikan tersebut dapat membangun manusia seutuhnya, seimbang antara jasmani dan rohani, siap untuk menjadi manusia unggul dalam menghadapi kehidupan dunia dan akhirat. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan, yaitu saya menjelaskan tentang karakteristik pendidikan Islam. Nah, karakteristik pendidikan Islam itu diambil dari berbagai sumber. Yang pertama, di sini dikatakan pendidikan Islam itu adalah pendidikan yang tinggi. Maksud dari pendidikan yang tinggi ini karena pendidikan Islam itu bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui Al-Qur'an, melalui Al-Hadis. Nah, mengapa dikatakan pendidikan yang tinggi? Karena pendidikan Islam itu berhubungan langsung dengan Sang Pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Karena kan tidak ada yang lebih tinggi selain Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi. Kemudian di sini yang kedua ada pendidikan yang seimbang. Pendidikan Islam itu adalah pendidikan yang seimbang. Jadi tidak mementingkan dari satu sisi saja, tapi membentuk manusia itu dengan seimbang dan utuh. Contohnya ketika menjelaskan tentang menjelaskan tentang akal, maka pasti menjelaskan juga tentang hatinya, menjelaskan tentang jasmani pasti dengan rohaninya gitu. Nah, sama dengan pendidikan Islam itu bukan hanya tentang akhirat saja, tapi pendidikan Islam tidak melupakan dengan dunia. Makanya dikatakan pendidikan Islam itu adalah pendidikan yang seimbang. Pendidikan Islam, karakteristik pendidikan Islam yang ketiga ada pendidikan yang realistis. Pendidikan Islam itu pendidikan yang realistis. Dikatakan menurut Omar Muhammad Al-Taumi Al-Syabani, beliau mengatakan bahwa pendidikan Islam itu bersifat realistis dan jauh dari khayal serta berlebih-lebihan. Jadi realistis di sini jelas dan nyata, bukan hanya khayalan belaka. Dan pendidikan Islam itu tidak berlebih-lebihan, tidak dilebih-lebihkan. Kemudian karakteristik yang keempat, bahwa pendidikan Islam itu pendidikan yang komprehensif dan integral. Pendidikan komprehensif di sini adalah luas dan lengkap. Islam merupakan ajaran pendidikan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi mau kita berada dimanapun, mau kita orang manapun, kita tidak dibatasi
untuk tidak ada yang melarang kita untuk mempelajari pendidikan Islam. Karena pendidikan Islam di sini itu bukan hanya untuk sekelompok orang saja, tetapi pendidikan Islam di sini untuk semua umat manusia yang ada di muka bumi ini. Nah, kemudian ada Islam sebagai ajaran yang integral. Integral di sini mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Jadi pendidikan Islam itu berbicara tentang semuanya gitu, tentang sosial, tentang ekonomi, tentang hukum, tentang sains, tentang adab, tentang apapun gitu. Jadi bukan tentang hanya satu aspek saja, tapi menyeluruh gitu. Karakteristik yang selanjutnya itu pendidikan Islam itu pendidikan yang berkontinuitas. Kontinu di sini maksudnya dilakukan terus-menerus. Jadi pendidikan Islam itu tidak hanya untuk mendapatkan sesuatu yang baru, tetapi juga untuk mengembangkan dan memanfaatkan apa yang telah diperoleh. Kemudian selanjutnya pendidikan Islam itu pendidikan yang global. Karena pendidikan Islam di sini adalah agama yang universal, rahmatan lil alamin. Jadi Islam itu bisa diterima oleh siapapun, oleh semua suku, golongan, ras dan bangsa apapun. Karakteristik yang terakhir bahwa pendidikan Islam di sini adalah pendidikan yang tumbuh dan berkembang. Ilmu-ilmu pengetahuan itu seluruhnya bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Tapi belum seluruhnya bisa diungkap oleh manusia karena keterbatasan manusia itu sendiri. Tapi di sanalah manusia dapat menggali terus-menerus agar bermunculan lagi teori-teori baru, penemuan-penemuan baru sebagai bentuk pendidikan yang tidak akan pernah berhenti dan terus berkembang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang karakter pendidikan Islam menurut Az-Zumardi Azra ya. Yang pertama adalah penguasaan ilmu pengetahuan. Ajaran dasar Islam mewajibkan mencari ilmu pengetahuan bagi setiap muslim dan muslimat ya, sebagaimana hadis Rasul yaitu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang artinya menuntut ilmu itu dari buayan sampai liang lahat. Dan ada juga hadis Rasul yaitu utlubul ilma faridotun ala kulil muslimin wal muslimat, kalau nggak salah ayatnya seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah pengembangan ilmu pengetahuan. Ilmu yang telah dikuasai harus diberikan dan dikembangkan kepada orang lain. Nabi Muhammad SAW sangat membenci orang yang memiliki ilmu pengetahuan tetapi tidak mau memberi dan mengembangkan kepada orang lain. Ya, sebagaimana ada peribahasa al-ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin, yang artinya ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon tak berbuah ya. Yang selanjutnya adalah penekanan pada nilai-nilai akhlak dalam penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang didapat dari pendidikan Islam terikat oleh nilai-nilai akhlak ya, sebagaimana ada peribahasa juga al-adabu fawqal ilmi, yaitu adab lebih diutamakan daripada ilmu. Orang yang berilmu belum tentu beradab, akan tetapi orang yang beradab sudah pasti berilmu. Yang selanjutnya adalah penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan hanyalah untuk pengabdian kepada Allah dan kemaslahatan umum ya. Yang selanjutnya, penyesuaian terhadap perkembangan anak. Sejak awal perkembangan Islam, pendidikan Islam diberikan kepada anak sesuai umur, kemampuan, perkembangan jiwa, dan bakat anak. Yang selanjutnya, pengembangan kepribadian. Bakat alami dan kemampuan pribadi tiap-tiap anak didik diberikan kesempatan berkembang sehingga bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat. Setiap murid dipandang sebagai amanah Tuhan, dan seluruh kemampuan fisik dan mental adalah anugerah dari Tuhan. Perkembangan kepribadian itu berkaitan dengan seluruh nilai sistem Islam, sehingga setiap anak dapat diarahkan untuk mencapai tujuan Islam. Yang terakhir, penekanan pada amal soleh dan tanggung jawab. Setiap anak didik diberikan semangat dan dorongan untuk mengamalkan ilmu pengetahuan sehingga benar-benar bermanfaat bagi dirinya, keluarga, masyarakat secara keseluruhan. Dengan karakteristik pendidikan tersebut, tampak jelas keunggulan pendidikan Islam dibandingkan dengan pendidikan lainnya, karena pendidikan dalam Islam mempunyai ikatan langsung dengan nilai-nilai dan ajaran Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Dan yang terakhir adalah tentang pendidikan Islam dari masa ke masa. Aktivitas pendidikan Islam telah dimulai sejak adanya manusia, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa di dunia ini. Ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Iqra, yang merupakan kunci dari aktivitas pendidikan, menurut Muhaimin tahun 2011. Secara garis besar, sejarah Islam terbagi menjadi 3 periode, yaitu periode klasik antara tahun 650 sampai 1250 Masehi, periode pertengahan yaitu antara 1250 sampai 1800 Masehi, dan periode modern
yaitu tahun 1800 sampai Masehi sampai sekarang. Secara singkat dapat dikatakan bahwa dalam segala aspek Islam menjadi yang terdepan pada periode klasik, terutama dalam bidang pendidikan. Banyak ilmuwan dan pemikiran-pemikiran besar yang dilahirkan Islam pada periode klasik. Hal ini tidak terlepas dari semangat untuk mempelajari serta mengamalkan Al-Quran dan hadis itu sendiri. Keinginan yang kuat untuk terus menimba dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta kesinambungan antara ilmu agama dan ilmu lain-lain menjadi umat Islam sangat unggul dalam periode klasik ini. Periode pertengahan merupakan periode yang cukup kelam bagi perkembangan dunia Islam, khususnya dalam bidang pendidikan. Dalam periode ini, Islam menjadi sangat tertinggal di dunia Barat, yang ironisnya kemajuan yang diraih dunia Barat bersumber dari apa yang telah dicapai Islam sebelumnya. Angin perubahan dalam pengembangan Islam zaman keemasannya telah banyak dikumandangkan, telah banyak bermunculan kembali ulama-ulama yang tidak hanya berkutat pada disiplin keilmuan keagamaan, tetapi juga ikut turut serta mengembangkan ilmu-ilmu lainnya. Namun kembali, nampaknya periode yang didefinisikan sebagai periode modern ini masih banyak menimbulkan perdebatan. Kekhawatiran terbesar muncul dari anggapan modernisasi yang dilakukan nantinya akan membawa umat Islam ke dalam dunia westernisasi dan sekularisme. Namun bagaimanapun, modernisasi mutlak diperlukan, tidak dalam artian membawa umat Islam ke dalam gaya hidup dan cara pandang Barat, tetapi modernisasi secara teknis di lapangan. Harus diakui apa yang kita hadapi saat ini sangat berbeda dengan dua zaman sebelumnya. Tantangan akan semakin berat mengikat keterbukaan yang secara nyata dihadapi umat Islam sekarang ini. Akan sangat tidak mungkin rasanya jika kita sebagai umat Islam masih menggunakan metode ataupun teknik-teknik terdahulu. Disinilah pentingnya perubahan. Yang harus dilakukan umat Islam tentu tidak terlepas dari landasan Al-Quran dan hadis yang merupakan landasan bagi umat Islam di zaman keemasannya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.